Baik. Ya, dan saya sudah memulai rekaman, jadi patut diketahui bahwa setiap kelas kita direkam. Jadi kalau misalnya Anda ketinggalan, mungkin Anda pada satu masa tidak bisa hadir ikut kelas karena misalnya ada halangan atau sakit dan lain sebagainya, atau bisa saja masalah teknis karena kita sangat bergantung kepada internet. Jadi saya selalu berdoa supaya internet saya tidak mati, karena kalau internet saya yang mati, repot ya, semuanya mati gitu. Karena saya dosennya begitu. Tapi kalau misalnya internet Anda ada yang mati, dan Anda jadi tidak bisa ikut kelas dalam satu situasi tertentu, jangan khawatir ya, karena kita direkam. Kita direkam dan nanti Anda bisa menonton ulang rekamannya. Dan selamat datang, selamat bergabung di dalam kelas eklesiologi. Ya, saya besarkan ini silabus kita. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Kau yang kira tolong pimpin kami supaya kami dapat belajar. Kami ingin memulai pada malam hari ini, memulai suatu kelas. Kami ingin belajar kebenaran-Mu, ingin belajar doktrin, pengajaran yang ada dalam Alkitab, terutama berkaitan dengan gereja, Tuhan. Gereja, suatu hal yang sangat penting bagi kami, dan Kau yang kira pimpin supaya kami dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami mengucap syukur, tolong kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi, kelas eklesiologi di sini dengan ini kode TH103 atau 703, tergantung Anda sedang mengambil sebagai untuk level S2 atau S1. Dan kita melihat di sini, apa itu kelas eklesiologi? Jadi kelas ini akan mempelajari apa pengajaran Alkitab tentang gereja. Nah, kenapa disebut eklesiologi? Karena kata gereja berasal dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, yaitu eklesia. Ya, eklesia. Makanya namanya eklesiologi. Jadi hampir semua ilmu itu akhirnya ada logi karena berasal dari kata logos. Kita tahu logos bagi orang Kristen memiliki makna yang cukup mendalam karena logos adalah salah satu titel dari Yesus Kristus. Jadi itu sangat menarik juga. Logos, Yesus disebut logos. Misalnya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi itu adalah salah satu titel. Dan logos punya arti apa? Logos bisa berarti firman, bisa berarti pikiran, ya, pikiran, firman, ya, dan konsep begitu. Sehingga logos bisa juga berarti ilmu. Karena ilmu itu kan berarti suatu pemikiran, ya, suatu buah pikir. Ya. Dan kenapa Yesus Kristus disebut sebagai firman? Ya, titel dia karena Yesus Kristus, sebagaimana di Injil Yohanes, dialah yang menyatakan Allah Bapa. Menyatakan Allah Bapa. Dan kita bisa mengenal seseorang itu adalah karena kita mendengar dia. Dan kita dari mendengar dia, kita menjadi tahu akan pikiran dia. Gitu. Jadi pikiran seseorang, itulah yang menyatakan orang tersebut. Ya. Oke. Dan masih ada teman kita yang kesulitan masuk. Sebentar, saya bantu dia. Oke. Dan eklesiologi ya. Jadi tadi kita bilang logi, logos hampir semuanya, biologi, bicara tentang ilmu tentang kehidupan,
semuanya. Dan ini eklesiologi. Eklesiologi, jadi dari kata eklesia. Dan kita mempelajari ini secara komprehensif tentunya. Kita mau membahas gereja dari segala aspek. Ya, mulai dari arti kata, apa sih eklesia sebenarnya, pemakaiannya dalam Alkitab, ya, struktur, dan berbagai isu yang muncul dalam gereja. Ada banyak sekali yang bisa kita bahas di sini ya. Oke, dan kemudian kita melihat di sini buku-buku rekomendasi. Ya, buku pertama yang direkomendasi adalah buku yang ditulis oleh Dr. Swentoliau, yaitu Doktrin Gereja Alkitabiah. Doktrin Gereja Alkitabiah. Bukunya seperti apa? Saya kasih lihat. Oke. Dan ya, ini dia bukunya. Ups. Ya, ini buku ini mau dicetak ulang karena sudah ini. Siapa yang di sini sudah baca buku ini? Saya kasih polling ya. A sudah baca, B belum baca. Oke. Berapa banyak yang sudah baca dan yang belum baca buku ini? Doktrin Gereja Alkitabiah. Oke ya. Oke. Ya, jadi sebagian belum baca. Oke, jadi dari polling yang saya lihat 9 orang belum baca, 19 sudah baca. Jadi ada 2 orang yang belum jawab. Oke, jadi ini adalah salah satu buku yang bisa dibaca. Kalau Anda belum pernah membacanya, maka buku ini ya wajib Anda baca sebagai tugas bacanya. Jadi ini yang diprioritaskan. Ya, prioritaskan. Kalau Anda sudah membacanya, Anda bisa memilih buku lain untuk membaca, misalnya buku ini, ya, I Will Build My Church. Ini ditulis oleh Dr. Thomas Strauss. The Doctrine and History of the Baptist. I Will Build My Church. Ya. Jadi ini juga sangat bagus. Ya, kalau Pak Slifendi bertanya, kira-kira bisa mendapatkan buku-buku itu di mana? Kalau buku yang tadi, Doktrin Gereja Alkitabiah, bisa lewat toko buku Grafe, saya rasa bisa dihubungin di telepon. Kalau I Will Build My Church pernah diterjemahkan Pak Hasan. Pernah nggak ya? Pernah nggak buku ini diterjemahkan Pak Hasan? Saya tidak tahu ya. Agak lupa juga saya. Jadi kayaknya belum deh. Setahu saya belum. Yang pernah diterjemahkan Pak Hasan itu buku Sejarah Baptis. Oh, sudah ya. Oh ya, oke. Sudah diterjemahkan ya. Ya, Saudara Tantio ada kasih fotonya di grup. Oke, bagus ya kalau sudah diterjemahkan, bagus.
luar biasa bagus. Oke, jadi itu bisa menjadi tugas baca. Jadi Tantio sudah baca belum? Em, udah baca ya? Oke. Eh, apa lagi? Nah, kalau kita balik lagi ke sini, nih, jadi bisa menjadi tugas baca. Doktrin Gereja Alkitabiah, I Will Build My Church oleh Thomas Strauss. The First Church ini ada di perpustakaan saya, tapi saya lupa kemarin saya mau catat nama penulisnya, tapi saya lupa. Nanti saya kasih nama penulisnya. Ini buku agak jarang ya, jarang Anda temukan. Kemudian Exploding the Myth of the Universal Invisible Church. Ini oleh satu orang namanya ini Roy Mason. Ini saya lupa taruh juga ya, Roy Mason. Ini juga jarang, tapi ini Anda bisa temukan rupanya bukunya ini sudah ada di internet. Ya, di internet, jadi saya kasih lihat ya. Misalnya di Oke, salah. Dan tapi sudah ada di internet ya. Anda tinggal search, dia akan ketemu. Kita akan search, dia akan ketemu. Sebentar, karena saya mau kasih lihat, tapi agak susah kasih lihatnya ini. Nah, ini dia. Oke, jadi Anda bisa lihat di sini. The myth of the universal invisible church theory exploded. Ya, Anda nanti bisa search di sini. Oke. Jadi ini bukunya ada di internet, yang buku yang satu ini. Oke, kemudian dua buku terakhir ini ditulis oleh John S. Hammett. Nah, John S. Hammett dalam beberapa hal dia masih ada salah, terutama dalam hal masalah gereja universal, tapi dia ada menulis mengenai beberapa hal lain yang lumayan baik, jadi bisa dibaca juga. Ya, bukunya contohnya ini. Dan judul bukunya antara lain Biblical Foundations for Baptist Churches. Kemudian yang satu lagi Those Who Must Give an Account. Those Who Must Give an Account ini adalah satu buku tentang disiplin gereja. Disiplin gereja.
Saya tiba-tiba agak error nih sistemnya. Kalian masih bisa dengar saya ya? Tapi saya nggak bisa lihat screen saya lagi. Sebentar ya. Jadi, oke. Ini kalau pakai komputer kadang-kadang begini. Akhirnya kita jadi seperti error lagi. Oke. Halo? Halo? Oke, video saya sempat hilang ya. Tadi agak error sebentar. Oke, mestinya bisa masuk lagi. Dan ya, jadi tadi saya mau kasih lihat buku-bukunya, tapi nanti ada cari sendirilah, nggak apa-apa. Tadi sempat error. Nah, kita lihat sekarang objektif dari kelas ini. Mahasiswa yang mengikuti kelas ini dapat memahami pentingnya doktrin tentang gereja, atau eklesiologi. Dapat mendefinisikan gereja secara alkitabiah, karena banyak orang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang apa itu gereja. Kalau Anda bilang gereja, mungkin bisa ada banyak sekali pemikiran orang begitu. Apa sih yang dimaksud dengan gereja? Dan kalau kita ngomong gereja, ada yang berpikir, oh gedung gereja, gitu ya, gedung gereja itu gereja misalnya. Ada gereja di jalan ini, gereja di jalan ini, itu gereja, itu gedungnya. Atau ada juga ketika kita ngomong gereja, ya tergantung dia punya pemikiran gereja itu seperti apa. Mungkin dia kecil besar di lingkungan seperti apa, itu bisa mempengaruhi konsep dia apa itu gereja. Tapi kita ingin melihatnya secara alkitabiah, ya, sehingga kalau kita sudah memahaminya secara alkitabiah, maka kita bisa menjelaskannya kepada orang dan bahkan mengajarnya kepada orang lain. Dan bukan hanya itu saja, ada banyak hal-hal lain lagi yang berkaitan dengan gereja, seperti kapan gereja dimulai, sistem gereja yang alkitabiah, ordinansi gereja, pejabat gereja, dan banyak hal lain lagi. Jadi ini sangat banyak hal yang bisa kita pelajari. Oke, bagi Anda yang ikut SKS, nah saya ingin tahu ada berapa orang yang ikut ambil SKS, jadi saya kasih polling lagi. Apakah Anda orang yang hanya pendengar saja atau audit? Apakah Anda mengambil S1, Anda mengambil program S2 atau mengambil program S2 ke atas? Oke, jadi sebentar, tadi polling yang tadi udah ada ya. Ya, sekarang polling baru lagi, ABC. ABC, oke. Iya, dan karena ini akan berpengaruh. Kalau misalnya Anda hanya pendengar, maka Anda tidak perlu memikirkan masalah ini. Anda tidak dituntut untuk mengikuti mid test, final test, saparan baca atau karya tulis. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan nilai, jadi mengambil SKS gitu, maka Anda harus memperhatikan ini. Nanti mid test itu sekitar 35% bobotnya,
final test sekitar 35%, laporan baca 10%, lumayan. 10% ini dari nilai akhir, dan dari antara 4 komponen ini yang paling gampang itu laporan baca sebenarnya. Jadi laporan baca kan Anda tinggal baca saja. Kalau mid test ya Anda harus menjawab pertanyaan. Final juga karya tulis Anda harus menuangkan pemikiran Anda. Jadi itu 20%. Nah, saya ada tambahkan bahwa jika mid dan final tidak lebih dari nilai 50, maka nilai laporan baca dan karya tulis tidak akan dipertimbangkan. Jadi mau karya tulisnya sebagus apapun, laporan bacanya sebagus apapun, tapi kalau mid dan final tidak lebih dari nilai 50, ya, rata-rata antara mid dan final, maka dianggap Anda belum cukup menguasai materi, dan ya tidak bisa lulus gitu. Oke, tapi saya harap tentunya tidak demikian ya. Nanti kita semua bisa memahami dengan baik. Nah, itu juga tujuan saya. Oke, untuk karya tulis, kalau mahasiswa S2 S3 dituntut membuat 2 karya tulis 8-10 halaman atau digabung menjadi 1 15-20 halaman. Masuk S1 dituntut untuk membuat 1 karya tulis sepanjang 8-10 halaman. Untuk tugas baca minimal 300 halaman untuk yang S1, S2 400, S3 500. Oke, dan ini kalender tugas kita, mid test nanti sekitar awal Oktober. Sekarang kan kita awal Agustus. Ya, jadi nanti habis mid test ada 1 minggu libur tengah semester. Kemudian final test di awal Desember dan penyerahan paper 1 minggu setelah itu paling lambat. Kalau mau lebih cepat tentu boleh. Penyerahan tugas baca 2 minggu setelah itu. Beberapa contoh topik-topik paper yang bisa diambil: keanggotaan gereja yang lahir baru, kesalahan konsep gereja universal, pengajaran Alkitab tentang disiplin jemaat, dan pengaruh penyimpangan doktrin gereja pada kekristenan. Oke ya. Baik, kemudian saya akan publish pollingnya walaupun ada sebagian yang belum menjawab ini. Oke, jadi hasil pollingnya adalah kebanyakan sebagai pendengar di sini ya, 65%. Ada 5 orang mengambil level S1 dan 4 orang mengambil level S2. Oke. Baik. Ya, dan silabus ini bisa Anda download. Oke, dan saya mau kasih diktat sekarang. Tapi entah kenapa sistemnya agak error. Halo? Oke. Halo? Halo? Oke, jadi kembali terjadi ini ya, kembali terjadi sedikit masalah teknis ketika saya mencoba untuk ini. Sekarang sudah ada mestinya ya. Oke, baik. Ya.
Ya, sekarang kita masuk ke diktat kita. Diktat kita. Eklesiologi. Baik, pendahuluan. Dan diktat ini bisa Anda download, kemudian Anda print nanti. Tapi ketahuilah bahwa diktat ini masih work in progress. Jadi karena ini kali pertama saya mengajar eklesiologi juga. Jadi diktat ini juga sambil berjalan nanti dibuat ya, atau dilengkapi gitu. Kalau nanti Anda lihat di halaman-halaman selanjutnya itu masih banyak yang bersifat ini belum diisi dengan ini. Baru kerangka-kerangkanya. Ya, tapi kita lihat di sini eklesiologi berasal dari kata eklesia dan logos, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang eklesia, yang adalah jemaat atau gereja. Jadi kita tahu bahwa Alkitab kita dalam Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan kalau kita bicara mengenai jemaat, maka fokus kita ada pada Perjanjian Baru. Perjanjian Baru jadi bahasa Yunani, dan dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah kata eklesia. Nah, kalau kita lihat di Alkitab bahasa Indonesia kita, dia memakai istilah jemaat. Jadi eklesia ini jemaat. Nah, sekarang ada orang yang bertanya, yang benar itu jemaat atau gereja sebenarnya? Ya, ada jemaat, ada gereja. Nah, ini akan kita lihat. Kata jemaat dalam bahasa Indonesia berarti suatu kumpulan. Jemaat gitu ya, suatu kumpulan yang cocok juga karena menerjemahkan arti dari eklesia. Jadi eklesia itu artinya adalah kumpulan. Jadi kata jemaat mencerminkan arti dari eklesia. Sedangkan kata gereja dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah serapan dari kata Portugal igreja. Ya. Igreja. Nah, kata Portugal igreja sendirinya adalah serapan dari kata eklesia. Ya. Jadi igreja itu dari kata eklesia. Mungkin Anda lihat kok bisa, kalau kita tidak terlatih dalam linguistik, seolah-olah jauh ini, eklesia kok bisa jadi igreja. Ya. Namun memang benar demikian. Saya kasih contohnya. Ya. Coba saya share dulu. Oke. Ya. Dari Wikipedia, saya besarkan sedikit biar kelihatan. Igreja, ini bahasa Portugis. Anda bisa lihat di Wikipedia. From Old Portuguese, jadi etimologinya, ya dia igreja, berasal dari bahasa Latin ecclesia, yang Latinnya sendiri berasal dari Yunani ecclesia. Dari situ ya. Artinya congregation. Jadi kata igreja di dalam bahasa Portugal itu berasal dari bahasa Latin dan Greek dan Yunani, ya, dari ecclesia dua-duanya. Nah, jadi itu adalah igreja. Dan kita lihat di sini. Dengan demikian, kata gereja merupakan serapan bunyi atau huruf dari eklesia.
Jadi dua-duanya boleh. Nah, kesimpulannya adalah dua-duanya benar. Kalau kita mau bilang eklesia dalam bahasa Indonesia, kita bisa pakai jemaat, kita bisa pakai gereja. Walaupun kata gereja tidak muncul di dalam Alkitab kita. Jadi di Alkitab yang diterjemahkan oleh LAI, ya, mereka lebih memakai istilah, mereka memilih untuk memakai istilah jemaat. Tapi sebenarnya istilah gereja tidak salah juga, gitu. Jadi kita kan sering bilang bahwa kita harus sesuai yang ada dalam Alkitab. Sesuai yang ada dalam Alkitab. Misalnya, kata pendeta tidak ada dalam Alkitab. Makanya di gereja-gereja kita tidak pakai istilah pendeta. Kita pakai istilah gembala, karena gembala ada dalam Alkitab. Ya. Nah, tapi ada orang yang bertanya, loh, kalau gitu kenapa kamu pakai istilah gereja? Karena gereja juga tidak ada dalam Alkitab. Dan kita bilang, kita boleh memakai istilah yang tidak ada dalam Alkitab, asal konsepnya ada. Konsepnya ada, gitu ya. Dan misalnya Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Istilahnya, istilah Tritunggal tidak ada. Tapi apakah konsep Tritunggal itu ada dalam Alkitab? Nah, jawabannya ada, sangat jelas. Misalnya 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 di sorga yang beri kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu adalah konsep Tritunggal. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu konsep Tritunggal, jadi konsepnya ada. Nah, kalau misalnya kayak pendeta, kita sebenarnya lebih baik menghindari. Mengapa? Karena pendeta itu istilah yang diambil dari non-Kristen sebenarnya. Pandito. Nanti kita akan bahas itu dalam masalah pejabat gereja sebenarnya. Tapi kalau kita bilang gereja, itu tidak salah. Karena walaupun istilah itu tidak ada dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi istilah gereja itu sendiri, itu dari kata igreja, ya. Igreja, saya nggak tahu lah cara orang Portugal menyebutnya, karena saya nggak pernah belajar Portugis, ya. Igreja bukannya, dan dari kata igreja itu jadi gereja, dan igreja itu sendiri dari eklesia. Nah, kalau Anda masih belum melihat koneksinya, saya bisa tunjukkan kepada Anda. Kita ke papan tulis dulu ya. Nah, ini ada papan tulis kita. Jadi, katanya kan gereja itu berasal dari igreja. Igreja berasal dari eklesia. Nah, kalau dari gereja dari igreja ke gereja, mungkin kita lihat, oh ya, memang mirip nih. Gitu. Tapi igreja berasal dari eklesia, ini datang dari mana? Kok bisa gitu? Nah, bisa kalau kita memahami linguistik. Ya, pertama kita melihat ada perubahan dari E menjadi I. Jadi eklesia kan dimulai E, ya. Tapi E menjadi I itu sangat sering terjadi dalam bahasa. Bahkan huruf E itu sendiri dalam banyak bahasa itu bunyinya I. Ya, misalnya kalau bahasa Inggris E itu kadang-kadang I. Ya. Makanya kalau Anda pertama belajar bahasa Inggris kan mungkin bingung ya. Misalnya kata ini apa? To be kan. Walaupun itu huruf E tapi bunyinya kan I gitu. Jadi dalam banyak bahasa seperti itu. Jadi pergantian dari huruf E menjadi huruf I itu sangat lazim lah, sangat gampang gitu ya. Makanya kalau orang belajar bahasa Inggris pertama bukan tobe bahasa Indonesia kan kita baca tobe ya, sebenarnya to be. Gitu. Nah kemudian bukan hanya I ke E, K berubah menjadi G. Nah ini juga wajar karena baik G maupun K itu sama-sama masuk ke dalam tipe huruf yang sama. Ya, tipe huruf yang sama yang namanya, kalau saya tidak salah ini ya, tipe huruf sama ya. GK, yaitu tipe huruf palatal. Palatal.
Oke, kemudian R berubah menjadi L, ini juga ya. L dan R boleh dibilang bersaudara ya. Karena ada banyak orang tidak bisa R, dia menjadi L. Kebalikan orang Jepang, dia nggak bisa L menjadi R. Jadi R dengan L itu memang bersaudara. Ya, jadi kita melihat di sini dari eklesia dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani berubah menjadi igreja. Ya. Lalu yang berikutnya lagi itu sebenarnya adalah ini ya, S berubah menjadi J. Nah, ini juga bisa ya. Karena juga J, S itu sama-sama mirip ya, tipe huruf yang sama juga. Yaitu sibilant. Jadi secara linguistik kita melihat ya sangat-sangat bisa gitu. Oke, Pak Solihin bilang suara belum muncul pada laptop. Saya rasa mungkin masalahnya pada laptopnya Pak Solihin nih. Karena yang lain semua mendengar suara kan. Mungkin perlu ini ya, perlu kadang-kadang perlu keluar terus masuk lagi gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Fendi, bagaimana dengan pendapat bahwa igreja dari kuriakon yang artinya milik Tuhan. Jadi sebenarnya igreja bukan dari kuriakon, yang dari kuriakon itu adalah church. Jadi ini saya tuliskan lagi di sini ya. Church. Jadi kata church ini dari kuriakon. Nah, church bahasa Inggris maksudnya. Ya. Jadi church kata dalam bahasa Inggris berasal dari kata kuriakon, artinya milik Tuhan. Tapi kalau kata gereja di dalam bahasa Indonesia itu dari kata igreja, itu dari eklesia. Ya. Oke. Kemudian kita balik lagi ke diktat kita. Sehingga tidak salah menggunakan istilah gereja, itu tidak salah, karena gereja itu ini alih bunyi ya, serapan huruf dari eklesia. Jadi mirip kalau kita bilang membaptis, itu kan dari baptizo. Kalau kita ambil bunyinya, membaptis. Kalau kita mau ambil maknanya, menyelamkan. Mau pakai yang mana? Bisa pakai dua-duanya. Membaptis, menyelamkan. Tergantung yang mau kita tekankan yang mana dulu. Kalau kita mau menekankan bunyinya, kita bilang membaptis. Karena sesuai dengan bahasa aslinya baptizo. Kalau kita mau menekankan apa artinya, membaptis itu menyelamkan. Jadi di sini juga kalau kita mau menekankan, kita ambil alih hurufnya, kita ambil gereja. Kalau kita ingin menekankan maknanya, kita pakai jemaat. Oke, jadi itu sedikit mengenai, jadi dalam kelas ini nanti kadang-kadang kita akan pakai jemaat, kadang-kadang kita pakai gereja, itu kita anggap sama sebenarnya. Jemaat dengan gereja itu sama. Dan sama dengan eklesia. Ya. Oke, lanjut lagi. Doktrin eklesiologi terkadang dianggap tidak penting oleh banyak pihak. Antara lain kenapa? Ya, jadi seringkali eklesiologi dianggap tidak terlalu penting, ya, mungkin tidak terlalu menarik bagi sebagian orang. Biasanya orang suka belajar doktrin akhir zaman misalnya, eskatologi. Orang suka belajar doktrin soteriologi, ya, karena keselamatan itu ya sangat-sangat penting. Gitu. Atau orang mempelajari doktrin apa lagi? Ya macam-macam. Ya. Mungkin doktrin angelologi, demonologi. Wah, itu tentang doktrin tentang malaikat. Tentang malaikat, tentang setan. Gitu ya. Nah, itu menarik, kenapa? Wah, kan kita belajar malaikat, seru gitu kan. Belajar malaikat, wah malaikat begini, begitu, ya. Nah, jadi itu kadang-kadang orang suka ya. Tapi kalau eklesiologi
itu kadang-kadang dianggap tidak penting. Kenapa demikian? Satu, dianggap tidak mempengaruhi keselamatan sehingga kurang penting. Jadi banyak orang punya konsep seperti itu. Yang penting kan saya diselamatkan. Yang penting saya diselamatkan. Yang penting ini. Jadi ini kan eklesiologi tentang gereja tidak mempengaruhi keselamatan katanya, sehingga kurang penting. Apakah benar demikian? Nanti kita akan lihat ya. Kemudian alasan lain lagi, kenapa eklesiologi kadang-kadang dianggap tidak penting? Ada begitu banyak macam gereja, sehingga mempelajari eklesiologi dianggap berpotensi merusak perdamaian dan kesatuan. Jadi ini juga ini salah satu alasan yang patut kita waspadai ya, atau patut kita sedikit singgung. Ada orang tidak mau terlalu banyak mempelajari tentang gereja karena takut takut menyinggung mungkin, karena ada begitu banyak tipe gereja hari ini. Ada gereja dengan berbagai praktek gitu ya. Ada gereja yang baptis bayi. Ada gereja yang tidak mau baptis bayi. Ada gereja yang pendetanya boleh wanita. Ada yang tidak boleh. Ada gereja yang dipimpin oleh gembala sidang. Ada gereja yang dipimpin oleh macam-macam. Paus misalnya. Atau dipimpin oleh majelis. Atau dipimpin oleh macam-macam lagi yang lain. Penatua-penatua. Sistemnya macam-macam. Ada gereja yang 1001 lah ya, ada yang perjamuan kudus, ada yang perjamuan Tuhan. Jadi ada yang sinode, ada yang tidak, independen. Ya, jadi ada begitu banyak tipe gereja sehingga sebagian orang mungkin merasa saya nggak usah terlalu mempelajari, karena kalau mempelajari ini, apalagi mengajarkannya kemudian, apalagi kemudian lalu mau memberitakannya, mengajarkannya, itu nanti bersinggungan. Ya, nanti seperti menyerang, ya, seperti mempersalahkan, ya, karena secara logika tidak mungkin semuanya itu benar gitu. Misalnya ada gereja bilang bayi boleh dibaptis, ada gereja bilang bayi tidak boleh dibaptis. Ya, nggak mungkin dua posisi ini benar. Ini namanya hukum non kontradiksi gitu kan. Kita tidak bisa secara koheren berpegang kepada dua hal yang kontradiksi pada saat bersamaan. Kalau bukan memang boleh membaptis bayi, maka ini yang benar, atau memang tidak boleh membaptis bayi, gitu. Maka yang ini yang benar, ya, karena keduanya kontradiktif. Dan kadang-kadang ada orang yang itu tadi pemikirannya bahwa saya tidak terlalu mau mempelajari ini karena nanti takut takut jadi yang kadang-kadang lebih bahaya adalah ke arah diri sendiri. Jangan-jangan yang selama ini saya lakukan salah gitu. Jangan-jangan gereja saya salah. Atau pemikirannya begitu kan. Bagaimana kalau nanti gereja saya ternyata salah dan lain sebagainya. Atau tidak sesuai Alkitab ya. Nah, tetapi kita berkata bahwa seharusnya orang Kristen ya, kita mau kejar kebenaran. Kalau misalnya ada dua hal yang kontradiktif, ya, kita harus temukan yang mana yang benar, bukan berdasarkan pemikiran kita, tapi berdasarkan Alkitab. Karena ini kembali adalah standar firman Tuhan. Kita mengasihi Alkitab. Ya. Dan saya punya keyakinan bahwa Anda-Anda yang ikut kelas ini, ya, saya yakin Anda adalah orang yang mengasihi firman Tuhan. Mengapa? Karena Anda mau menghabiskan waktu di Kamis malam ini, ya, apalagi kalau Jakarta hujan nih ya, tadi hujan sebentar. Nggak tahu di tempat lain, atau di bagian Jakarta lain, kan di sini kan ada yang dari berbagai Jakarta. Tapi saya di sini di Jakarta Utara, dekat-dekat pusat, hujan. Tadi, nggak tahu sekarang masih nggak, coba saya lihat. Kayaknya udah berhenti sih. Ya, Kamis malam, dingin-dingin, hujan begitu. Ya. Mungkin orang lain ada yang entah nonton film apa, atau main apa, atau baring-baring. Tapi Anda semua di sini mau
ikut kelas. Ya, ikut kelas, Anda ingin belajar firman Tuhan, berarti di dalam diri Anda, dalam diri kalian, dalam diri kita semua yang ikut di sini sebenarnya ada percikan kerinduan ya untuk mengetahui firman Tuhan. Ya. Dan oleh karena itu kita tidak perlu takut terhadap kebenaran. Kita tidak boleh takut kepada kebenaran. Dan seharusnya kita berseru dan kita terus mencari kebenaran itu. Kemanapun kebenaran memimpin kita. Kalau misalnya kebenaran memperlihatkan kita salah, kita jangan takut. Ya. Jangan takut. Melainkan kita justru harus berkata, oke, kalau gitu saya harus cari yang benar. Ya, saya harus berpaling kepada yang benar. Jangan kita malah, yaudah karena ini saya matikan. Ada input bahwa saya salah, yaudah saya tidak nyaman, saya matikan ini sumber input ini. Ya, kita bilang jangan seperti itu, karena kita sebagai manusia, ya kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, apalagi sebagai orang percaya, untuk mengenal Dia, mengenal firman-Nya, mengenal kebenarannya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan poin nomor 3, banyak gereja yang tidak dapat membenarkan praktek mereka dari Alkitab. Ya, jadi nanti kita akan lihat, karena ada begitu banyak praktek di dunia ini dari berbagai jenis gereja yang tidak ada dalam Alkitab. Dan karena tidak dalam Alkitab, maka bagaimana mau mempelajari tentang gereja dalam Alkitab, yaitu kembali takut nanti seolah-olah memukul diri sendiri. Misalnya ada gereja yang di dalam gerejanya ada banyak patung, misalnya patung-patung yang berdoa sama patung-patung itu. Kita bilang itu dari mana? Praktek dari mana misalnya? Dan macam-macam, banyak lagi yang lain yang akan kita bahas. Ya, jadi jangan khawatir, ada banyak sekali topik yang bisa dibahas di sini. Tapi kita melihat di sini bahwa karena alasan-alasan ini, ada sebagian orang yang tidak begitu antusias untuk belajar tentang gereja. Tapi kita akan lihat poin C, sebaliknya kita bilang, eklesiologi bukan tidak penting, melainkan adalah doktrin yang penting, yang sangat penting. Ya, sangat penting. Mengapa demikian? Karena ada penekanan yang begitu besar pada eklesia di dalam Alkitab. Jadi, argumen pertama kita adalah argumen biblis. Apakah sesuatu penting atau tidak penting, patut atau tidak patut kita pelajari, tergantung bagaimana Alkitab mempresentasikannya. Kalau misalnya Alkitab memberi penekanan besar kepada sesuatu, maka sepatutnya kita juga memberi penekanan besar pada sesuatu, karena kita mau ikut firman Tuhan. Dan ternyata memang bahwa Alkitab memberikan penekanan yang sangat besar terhadap yang namanya eklesia ini. Nanti kita akan lihat bahwa eklesia muncul lebih dari 100 kali kata eklesia muncul dalam Alkitab. Lebih dari 100 kali, 115 bahkan. Jadi, dan konsep gereja itu ada di seluruh Alkitab. Misalnya, poin nomor 2, perjanjian baru dituliskan bagi jemaat-jemaat atau individu dalam jemaat. Anda bisa membayangkan. Semua, boleh dibilang, hampir semua isi perjanjian baru itu ditujukan kepada jemaat sebenarnya. Misalnya, surat-surat Paulus ditujukan pada siapa? Ada 14 surat Paulus. Kepada siapa? Ya kepada jemaat-jemaat. Para jemaat-jemaat di Galatia, Korintus, Roma, ya semua satu-satu disebut. Efesus, Filipi, itu semua adalah nama lokasi jemaat. Ada surat Paulus kepada individu, tapi individu-individu ini adalah individu-individu yang ada dalam jemaat, biasanya sebagai gembala sidangnya, misalnya surat kepada Timotius, ya, adalah pelayan Tuhan. Surat kepada Titus, dan sebagainya. Demikian juga yang lain.
Surat yang lain, ya, surat Yohanes tujukan kepada penatua, ya, kepada Gaius, kepada seorang ibu dan lain sebagainya. Kitab Wahyu adalah surat kepada 7 jemaat. Ya. Injil juga, Injil ditulis untuk menjadi pedoman, bimbingan bagi jemaat-jemaat mula-mula. Jadi perjanjian baru dituliskan bagi jemaat atau individu-individu dalam jemaat. Dan yang menarik sekali, yang nanti akan kita lihat juga di dalam kitab Wahyu, Anda boleh membaca, ada 7 kali disebut dalam Wahyu. Saya akan bukakan, saya bacakan untuk Anda. Wahyu mulai dari pasal 2, ya, ayat 7. Wahyu pasal 2 ayat 7 dikatakan apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan perkataan ini diulang 7 kali. Kepada Smyrna, Tuhan ngomong juga seperti itu, ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, 7 kali diulang, ayat 17, kemudian ayat 29, pasal 3 ayat 6, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan ketemu ini juga dalam eksegesis Wahyu, karena kebetulan semester ini eklesiologi dan eksegesis Wahyu untuk kelas online kita. Tapi apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, berarti Roh Kudus berbicara kepada jemaat-jemaat. Ya. Ya, kita mute dulu. Ini ada tiba-tiba mikrofonnya Heru muncul. Oke, jadi Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Roh berbicara pada jemaat-jemaat dengan cara apa? Dengan cara Alkitab. Dengan cara Alkitab, dan ini bisa memberikan kita sedikit clue, sedikit petunjuk mengapa ada begitu banyak orang yang tidak paham Alkitab. Dan salah satunya adalah karena mereka tidak berada di dalam jemaat-jemaat yang Alkitabiah. Karena Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Perhatikan itu. Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Dan itu bukan suatu pernyataan yang kosong, itu diulang 7 kali dalam Alkitab. Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Berarti kebenaran Tuhan yang seutuh-utuhnya sebenarnya dimaksudkan Tuhan untuk dapat dimengerti di dalam jemaat-jemaat yang Alkitabiah. Dan ketika seseorang tidak berada dalam jemaat yang Alkitabiah, dia bisa paham Alkitab sampai tahap tertentu, namun akan sulit bagi dia untuk memahami Alkitab dengan sepenuh-penuhnya, karena Roh memaksudkannya, ya, Roh Kudus yang menulis Alkitab ini memaksudkannya, Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Itu kata firman Tuhan. Ya, jadi apakah eklesiologi penting kalau begitu? Apakah kita mempelajari tentang gereja itu penting? Oh ya, sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Ya, karena Roh Kudus berbicara kepada jemaat-jemaatnya. Kemudian poin nomor 3, jemaat adalah pusat kerja Allah pada hari ini, pusat tempat kerja Allah. Jadi jemaat itu bisa diibaratkan seperti Israel di zaman Perjanjian Lama. Kalau Anda tanya, di zaman Perjanjian Lama, Israel penting atau tidak? Anda bisa jawab sendiri. Di dalam zaman Perjanjian Lama, Israel penting atau tidak? Saya rasa kalau misalnya Anda hidup di zaman Perjanjian Lama, dan Anda adalah orang percaya, nah lalu ada yang bilang, oh Israel tidak penting, maka kita akan bilang, wow, Israel sangat penting. Karena Israel adalah umat Allah, gitu. Israel adalah umat Allah, Israel adalah tiang penopang dasar kebenaran. Nah, di zaman Perjanjian Baru ini, jemaat-jemaat Tuhan adalah tiang penopang dasar kebenaran. Dan Tuhan, semenjak Israel menolak Yesus Kristus, Tuhan mengalihkan programnya untuk sementara kepada jemaat-jemaat. Nah, Israel tidak dibuang secara final. Israel masih punya porsinya nanti. Untuk sementara, di zaman gereja ini, tiang penopang dasar kebenaran ada pada jemaat-jemaat. Oleh karena itu, jemaat sangat penting.
disinilah tempat Tuhan bekerja pada hari ini di dalam jemaat-jemaat, dan tempat segala pengajaran lain disebarluaskan. Jadi, di manakah pengajaran itu disebarluaskan? Di dalam gereja. Oleh karena itu, kalau tadi kita lihat di poin 1 bahwa ada orang bilang, doktrin gereja tidak mempengaruhi keselamatan, kita bilang, sekilas memang tidak. Artinya secara langsung mungkin tidak. Ya, ada orang yang bisa salah dalam doktrin gereja, tapi bisa diselamatkan. Bisa. Misalnya, salah apa dalam doktrin gereja? Ya, misalnya dia salah masalah doktrin gereja lokal universal, dia salah dalam masalah perjamuan kudus, ya, dia pakai istilah yang salah, macam-macam lah, banyak. Jadi dia bisa salah dalam hal-hal seperti itu dan diselamatkan, bisa. Namun hati-hati, apa? Bukan berarti doktrin gereja tidak penting, karena semakin menyimpang gereja itu dari kebenaran firman Tuhan, suatu gereja, maka akan semakin mudah doktrin-doktrin yang lain juga menyimpang. Mungkin tidak segera, tapi perlahan-lahan dia akan menyimpang, perlahan-lahan dia akan makin jauh dari kebenaran, dan akhirnya bisa menyinggung atau bisa merusak, mengkorupkan doktrin keselamatan juga. Oke ya, jadi saya harap itu cukup jelas. Kemudian ada sedikit pertanyaan. Ya, jadi jangan lupa kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa menanyakannya dengan beberapa cara. Nomor 1, Anda bisa ketik di chat box di sini, di public chat, ya. Anda mengetikkan pertanyaan Anda. Atau bisa juga Anda ingin berbicara, Anda bertanya secara audible, Anda ya mengaktifkan mikrofon Anda dan Anda bisa bertanya di situ. Saudara Heru bertanya, jadi apakah penggunaan jemaat gereja terdengar redundant? Ya bisa redundant, tapi kadang-kadang jadi penggunaan jemaat, ya, jemaat itu jadi akhirnya, nah karena begini, kenapa begitu? Karena ketika orang menggunakan istilah jemaat gereja, dia menggunakan istilah jemaat dengan gereja sedikit berbeda di situ. Gerejanya maksud di situ adalah organisasinya, jemaatnya maksudnya adalah anggotanya gitu. Jadi jemaat gereja maksudnya anggota dari gereja. Ya, padahal sebenarnya ya, jemaat dengan gereja itu sama sebenarnya. Ya, dan dua-duanya tidak mengacu kepada gedungnya begitu. Oke ya, jadi nanti kita akan lihat. Dan kita berlanjut dari pendahuluan kita masuk ke dalam sifat dari eklesia. Jadi sifat dari eklesia dengan maksudnya kita pengen tahu apa sih eklesia begitu. Apa sih eklesia? Sebenarnya apa itu? Nah, kita mulai di sini dari arti katanya terlebih dahulu. Arti kata eklesia. Oke, ada pertanyaan dari penginjau Effendi. Jemaat Alkitabiah apakah harus 100% sesuai Alkitab? Lalu bisakah gereja yang 100% apa? Pertanyaannya kurang jelas nih. Mesti ditulis ulang. Oke. Saya jawab dulu yang pertama. Apakah jemaat Alkitabiah harus 100% sesuai dengan Alkitab? Jemaat yang Alkitabiah ya harus adalah jemaat yang sesuai Alkitab, benar. Sesuai Alkitab, namanya juga Alkitabiah gitu kan. Dan minimal dalam hal-hal yang memang jelas diajarkan oleh Alkitab. Memang bisa saja ada beberapa hal, ada poin-poin yang di dalam Alkitab sendiri tidak begitu menjelaskan. Nah, di situ bisa saja ada beberapa perbedaan. Tetapi untuk hal-hal yang jelas-jelas diajarkan Alkitab, ya, namanya jemaat Alkitabiah ya harus sesuai dengan Alkitab. Gitu. Oke, ya, jadi misalnya masalah baptisan, ya jemaat Alkitabiah harus melakukan baptisan yang Alkitabiah.
masalah peran laki-laki dan wanita itu sangat jelas dalam Alkitab. Dan macam-macam lagi. Tapi mungkin ya ada hal-hal yang di dalam Alkitab sendiri tidak memberikan istilahnya petunjuk yang terlalu jelas, ya bisa-bisa saja di situ ya. Jadi intinya adalah sejelas apa pengajaran itu di dalam Alkitab sebenarnya. Oke, Ibu Purba bertanya, Pak, benarkah bahwa hampir semua denominasi memiliki konsep yang hampir serupa tentang konsep keselamatan? Tidak juga, Bu. Ada banyak konsep yang banyak berbeda gitu, berbeda. Ya. Dan walaupun kita tidak bicara tentang keselamatan, tapi karena ditanya saya singgung sedikit di sini. Misalnya, keselamatan dalam Katolik sangat berbeda dengan keselamatan di luar Katolik. Kemudian keselamatan di apa ya? Di sebagian gereja, jadi misalnya, ini saya masukkan di sini deh. Oke, ya. Jadi masalah keselamatan sekarang. Pakai hitam aja. Ya. Berbagai konsep keselamatan yang ada di berbagai gereja. Misalnya, ya, konsep bahwa keselamatan adalah iman plus perbuatan baik manusia. Jadi iman plus perbuatan baik manusia. Nah, ini ada di gereja-gereja seperti Katolik ya, termasuk Katolik ya, plus sakramen segala macam. Konsep bahwa keselamatan adalah iman plus baptisan, juga ada banyak gereja yang mengajarkan ini. Jadi beriman pada Yesus saya tidak cukup, harus dibaptis juga gitu, untuk keselamatan. Ya itu salah. Ya, dan kita berkata bahwa baptisan itu penting bukan untuk keselamatan, penting untuk langkah ketaatan, untuk menunjukkan kita sudah selamat. Gitu ya. Ada banyak lagi ya. Ada yang punya konsep bahwa keselamatan adalah iman, ya, atau iman plus misalnya iman plus bahasa roh. Ya. Jadi ada banyak gitu ya. Ada juga konsep bahwa keselamatan adalah iman yang tanpa pertobatan. Ya, jadi ada banyak ya. Jadi kita tidak akan bahas semuanya. Ya. Jadi masih bisa turun lagi ya. Jadi kalau dibilang hampir semua denominasi memiliki konsep yang hampir serupa dengan keselamatan, begini, kalau kita cuma dengar iklannya, ya serupa gitu, karena semua gereja bilang percaya Yesus. Tapi kalau kita gali lebih dalam, maksudnya apa dan mendetilnya bagaimana yang diajarkan, nah ini kita mulai mendapatkan ternyata banyak yang menyimpang juga. Gitu. Oke, dan kembali di sini ya. Kita belajar tentang sifat dari eklesia. Sifat dari eklesia. Ya, Pak Stanley bilang waktu debat kelihatan menyimpang ya. Benar. Oke, sekarang kalau kita ingin tahu sifat dari eklesia, berarti kita harus tahu dulu apa sih arti dari eklesia. Dan kita belajar tentang arti kata eklesia. Dan pertama kita bilang secara sekuler. Apa itu maksudnya secara sekuler? Secara sekuler maksudnya arti eklesia di luar Alkitab. Ya, di luar Alkitab, jadi secara sekuler. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita perlu tahu artinya secara sekuler? Ya, dan ini pertanyaan yang baik. Kenapa kita perlu tahu artinya secara sekuler? Karena Alkitab bukan ditulis dengan bahasa sorga, melainkan bahasa manusia. Mengapa demikian? Karena Alkitab adalah
pewahyuan Allah kepada manusia. Artinya Allah mau memberikan suatu informasi, penyingkapan kepada manusia. Kalau Tuhan pakai bahasa sorga, atau suatu bahasa aneh lah gitu, bahasa asing, manusia tidak akan paham. Jadi gugurlah maksud dari Alkitab itu untuk menyatakan sesuatu kepada manusia. Nah, tetapi dulu sempat ada orang yang dulu ya, beratus-ratus tahun yang lalu, ada suatu teori bahwa Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani yang spesial, Yunani sorga katanya. Yunani sorga. Jadi karena ya, tapi ternyata setelah penemuan arkeologi dan manusia menemukan berbagai dokumen-dokumen dari zaman Alkitab ya, jadi abad pertama menemukan berbagai dokumen seperti itu, ternyata bahasa Yunani yang ada dalam Alkitab tidak berbeda dengan bahasa Yunani yang dipakai di berbagai dokumen zaman itu. Sehingga akhirnya manusia, orang Kristen paham bahwa Alkitab tidak ditulis dengan Yunani yang spesial, Yunani yang sorgawi gitu ya, melainkan ditulis dengan Yunani yang biasa dipakai oleh orang, sehingga akhirnya disebut sebagai Yunani Koine. Ya, Yunani Koine maksudnya Yunani yang dipakai umum. Gitu. Ini dipakai umum. Oleh karena itu, penting bagi kita ya untuk atau bermakna bagi kita untuk melihat secara sekuler arti eklesia ini apa gitu. Karena kenapa? Ketika Alkitab dituliskan, ya ingat sekali lagi, Tuhan bukan pakai kosakata yang spesial yang nggak ada orang tahu. Tuhan memakai kata-kata yang sudah banyak dipakai secara umum di masyarakat. Sehingga ketika orang membaca firman Tuhan, ketika orang-orang abad pertama membacanya, dia memahaminya apa gitu. Nah, ini sangat penting. Ya. Sangat penting bagaimana orang-orang abad pertama memahami kata-kata yang dipakai di sini. Jadi salah satunya eklesia. Eklesia itu bukan istilah yang diciptakan oleh Alkitab, tidak. Eklesia sudah banyak dipakai di bahasa Yunani waktu itu. Dan eklesia mengacu kepada, di sini, mengacu pada apa? Ya, mengacu kepada pertemuan. Pertemuan. Eklesia mengacu kepada pertemuan, terutama pertemuan dewan kota yang terdiri dari warga. Oke, jadi saya berikan beberapa ini leksikon. Leksikon itu kamus intinya ya. Leksikon, misalnya leksikon Liddell and Scott. Liddell and Scott ini memang adalah kamus yang khusus untuk Yunani sekuler sebenarnya. Sekuler ya. Oke, bedanya dengan sinagog apa? Baik, bedanya dengan sinagog adalah sinagog itu pertemuan ya, terutama Yahudi begitu ya. Sedangkan eklesia ya. Jadi orang Yahudi yang banyak pakai sinagog, walaupun bisa saja sinagog mungkin punya arti pertemuan juga. Jadi memang mirip antara keduanya gitu ya. Tapi kebanyakan orang Yahudi yang pakai sinagog. Nah, bedanya kita lihat di sini ya, Liddell and Scott mendefinisikan eklesia sebagai an assembly. Jadi assembly itu apa? Assembly itu ya pertemuan gitu. Of the citizens, warga, regularly summoned, yang secara rutin dipanggil untuk bertemu gitu. Atau dengan kata lain the legislative assembly. Jadi dewan rakyatnya gitu. Dewan rakyatnya bertemu gitu. Jadi kayak DPR gitu ya. DPR atau dewan kota lah gitu kalau di kita sekarang. Nah, definisi ini menggarisbawahi etimologi kata ini, etimologi asal-usul. Itu dari kata ek dan kaleo. Ya, ek dan kaleo yang bisa
terjemahkan memanggil keluar, karena ek itu suatu preposisi dalam bahasa Yunani, artinya keluar, keluar dari. Kaleo adalah memanggil. Jadi memanggil keluar. Tetapi adalah suatu kesalahan kalau kita berkata eklesia artinya yang dipanggil keluar. Gitu. Salah. Gitu. Karena memang ada etimologi seperti ini, ekkaleo ini, tapi perlu dicatat bahwa eklesia selalu adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk berkumpul. Nah, jadi penekanannya ada pada berkumpulnya itu, gitu. Bukan penekanannya pada dipanggil keluarnya. Jadi, di dalam kita memahami suatu kata, arti suatu kata itu kita bisa lihat dari pertama etimologinya, tetapi yang lebih penting adalah pemakaiannya. Nah, ya, kalau kita lihat arti suatu kata, etimologi itu artinya asal-usul kata tersebut. Dan ini ada pengaruhnya, tapi tidak sehebat pemakaiannya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kata itu dipakai di dalam masyarakat. Kadang-kadang etimologi bisa saja dari sesuatu, tetapi kemudian karena pemakaian akhirnya jadi jauh dari etimologinya. Bisa. Ya. Misalnya, kita bilang, nggak usah jauh-jauh, bahasa Inggris ada butterfly. Butterfly ini etimologinya apa? Butter sama fly. Butter sama fly. Tapi kita tidak boleh berkata butterfly itu mentega terbang gitu. Karena butter kan mentega. Fly terbang, butterfly mentega terbang. Tidak bisa. Walaupun memang etimologi butterfly itu dari butter sama fly. Tapi butterfly artinya adalah kupu-kupu gitu. Ya. Nah, mengapa demikian? Ya karena ya kadang-kadang bahasa susah ditebak gitu ya. Intinya pemakaian orang-orang Inggris atau orang Amerika menggunakan ini untuk menggambarkan binatang kupu-kupu. Ya, jadi bagaimana dipakai di dalam masyarakat. Nah, eklesia juga sama. Eklesia ya, memang asalnya dari ek plus kaleo. Tetapi penekanannya bukan masalah dipanggil keluar. Penekanannya adalah dipanggil keluar untuk berkumpul. Jadi penekanan kembali pada berkumpul. Nah ini yang saya lihat orang sering salah kaprah. Karena saya masih ingat waktu saya dulu masih SMP atau SMA, ya sudah puluhan tahun yang lalu. Waktu saya masih SMP atau SMA, di buku-buku agama saya waktu itu sudah ada membahas mengenai ini. Eklesia itu apa? Ek plus kaleo, artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar, lalu dikutipkan ayatnya. Wah, yang dipanggil keluar dari kegelapan, ada ayatnya itu, ya, dipanggil keluar dari kegelapan untuk menuju terangnya yang ajaib dan segala macam. Jadi, eklesia itu, tapi itu salah, gitu, salah. Kurang tepat lah, gitu. Kurang tepat karena penekanan eklesia adalah pada berkumpul, sebagaimana kita lihat di dalam kamus di sini. An assembly of the citizens. Dan memang sebenarnya benar. Kalau misalnya ada perkumpulan, itu memang sebenarnya pasti ada panggilan keluar. Karena orang bisa berkumpul itu karena ada sesuatu yang memanggil dia. Entah itu memang panggilan audible yang kedengeran, seperti misalnya kita ambil contoh, orang Muslim ya mendengar azan lalu akhirnya kumpul di masjid, ya, dia mendengar panggilan azan, dia berkumpul di masjid. Atau panggilan yang lebih abstrak, panggilan misalnya panggilan hati, panggilan tugas dan sebagainya atau apa, pokoknya ada panggilan yang menyebabkan panggilan dia keluar untuk dia berkumpul begitu sebenarnya, ya. Ya, tapi sekali lagi eklesia itu penekanannya kepada
berkumpulnya. Nah, saya kasih lihat lagi. Sekarang Thayer. Nah, Thayer ini juga suatu leksikon yang lumayan terkenal. Jadi saya kasih lihat bahasa Inggrisnya di sini. Properly, ya, jadi maksudnya secara tegasnya, eklesia itu apa? A gathering of citizens. Jadi mirip ya, mirip dengan yang dikatakan oleh Liddell Scott. Jadi citizens, jadi a gathering of citizens called out from their homes into some public place. Jadi penekanannya pada gathering, suatu pertemuan, suatu perkumpulan, ya, dari orang-orang yang terpanggil keluar dari rumah mereka. Apakah itu panggilannya yang tadi kita bilang panggilan audible, yang dia dengar, ada loudspeaker, ayo datang-datang, atau panggilan yang dia tahu aja dia mesti hadir. Mungkin suatu panggilan, tapi dia suatu perkumpulan gitu ya, into some public place. Dia sudah sebut an assembly, ya, suatu perkumpulan. Dan dia kasih beberapa contoh, misalnya kata eklesia ini dipakai satu among the Greeks, di antara orang-orang Yunani, mulai dari zamannya Thucydides, ya, dan seterusnya, Thucydides down. An assembly of the people convene at the public place of council for the purpose of deliberating. Jadi seperti yang tadi kita bilang, ini biasanya dipakai sebagai suatu perkumpulan semacam dewan kota begitu. Jadi council, dewan kota, for the purpose of deliberating. Kemudian di Septuagint, apa itu Septuagint? Septuagint itu adalah Septuagint itu artinya 70 dalam bahasa Yunani ya. Septuagint artinya 70, tapi Septuagint ini adalah terjemahan kita bilang PL yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. PL dalam bahasa Yunani. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Yunani di Septuagint. Jadi dalam Septuagint atau nama lainnya LXX, karena LXX 170 juga, often equivalent to kahal, ya, sering sama dengan namanya kahal dalam bahasa Ibrani. Kahal di sini. Kahal itu apa? Kahal itu adalah Assembly of the Israelites, jadi pertemuan orang-orang Israel. Contohnya ini ya, yang terutama kalau mereka berkumpul untuk tujuan-tujuan kudus, for sacred purposes. Oke, kemudian poin nomor 3, ya, selain untuk 1 dan 2, bisa juga any gathering, jadi pertemuan macam apapun, ya, or throng of men, atau gerombolan manusia yang berkumpul, nggak sengaja berkumpul pun, atau berkumpul dengan kacau balau pun, itu bisa disebut eklesia juga. Pokoknya perkumpulan, jadi intinya perkumpulan di sini. Nah, kemudian baru di poin nomor 4 dikatakan in the Christian sense, dalam pengertian Kristen, suatu perkumpulan orang-orang Kristen yang berkumpul untuk worship di sini juga, ya. Oke, jadi kita mendapatkan dari kamus-kamus ini pemahaman tentang arti eklesia, ya, arti eklesia. Sehingga kita masuk ke poin nomor 2, menyambung yang tadi dikatakan oleh Thayer, kita bandingkan dengan Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, eklesia dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani kahal. Nih, kahal yang tadi ya. Dalam LXX sama dengan Septuagint. Nah, kalau Anda masih ingat angka-angka Romawi, LXX kan 70. Jadi Septuagint juga 70. Dan kata eklesia dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani kahal sebanyak 70-an kali dalam LXX. Sebenarnya ada kata lain dalam PL untuk perkumpulan, yaitu edah. Jadi untuk perkumpulan di dalam bahasa Ibrani ada 2 kata utama, yaitu kahal dengan edah. Kalau Anda ingin lihat
berapa banyak di sini yang ini ya, yang pernah belajar Ibrani. Mungkin saya tulisin aja kahal ya, kira-kira seperti ini. Kemudian Eda. Dan kita di Grafe sekarang sedang ada kelas ini ya, kelas Ibrani juga saya sedang mengajar. Jadi ya kita belum ada menawarkan kelas Yunani atau Ibrani secara online, walaupun karena saya masih bingung gimana cara mengajarnya secara online gitu ya. Karena biasanya kita mengajar Ibrani Yunani itu perlu banyak kuis dan banyak istilahnya hands on, langsung tatap muka begitu ya, dan ini ya. Jadi tapi saya bercita-cita suatu hari ya, kalau bisa kita bisa mengajarkan Yunani atau Ibrani secara online juga ya. Kita harus cari caranya, cari cara celahnya gitu. Tapi ada dua kata ini, kahal, eda. Nah, yang menarik, waktu perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu dalam yang namanya Septuaginta atau LXX itu, kahal ini bisa diterjemahkan eklesia. Kahal ini bisa diterjemahkan eklesia. Ya, eklesia. Tetapi Eda tidak pernah diterjemahkan eklesia. Menarik ya. Dan Eda ini ya paling sering diterjemahkan sinagog yang tadi ditanya oleh Dr. Lawrence ya. Diterjemahkan sunagogi. Sunagogi itu sinagog. Ini sangat menarik. TWOT ini singkatan nama kamus juga ya, nama kamus. Jadi ini singkatan dari Theological Word Book of the Old Testament. Jadi ya pokoknya nama kamus lah. Mengatakan bahwa Eda bisa dipakai untuk, kita lihat ya, Eda bisa dipakai untuk kumpulan binatang, tapi kahal tidak pernah. Jadi Eda bisa kumpulan binatang, bisa kumpulan manusia. Kalau kahal, ya selalu kumpulan manusia. Eda sering dipakai untuk mengacu kepada jemaah Israel juga. Nah, sepertinya perbedaan antara Eda dengan kahal adalah Eda mengacu kepada kumpulan yang terjadi antara lain karena kelahiran. Seperti jemaah Israel, Anda bisa masuk ke jemaah Israel karena Anda lahir sebagai orang Israel. Sedangkan kahal adalah karena panggilan. Jadi ini kahal lebih cocok ke eklesia, karena eklesia kan ada ekkalio tadi, panggilan gitu. Dan ini menjadi cocok bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam eklesia karena tidak ada orang yang masuk ke eklesia karena dia lahir sebenarnya. Tapi semua orang masuk ke dalam eklesia karena ada panggilan. Dan dia meresponi panggilan tersebut. Gitu. Nanti kita akan lihat. Oke, sekarang masuk ke poin 3. Ini ya. Di dalam perjanjian baru, eklesia muncul 115 kali. 115 kali, banyak ya. Dan dari 115 kali ini, kita breakdown lagi, 80 kali dalam bentuk singular, 35 kali dalam bentuk plural atau jamak. Ya, itu terjemahkan jemaat-jemaat sebenarnya. Ini jemaat. Dari 115 kali pemakaian eklesia, hanya 4 yang tidak mengacu kepada eklesia Kristus di masa perjanjian lama. Perjanjian baru. Yaitu Kisah Rasul 7 ayat 38, Kisah Rasul 19 ayat
32, ayat 39 dan 41. Tiga contoh yang terakhir ini, yaitu yang ini, yang di pasal 19 semuanya dari Kisah Rasul, memberikan contoh eklesia dalam pengertian sekuler. Pengertian sekuler. Oke, coba. Yang dimaksud apa? Kita lihat ya. Anda pegang dulu ini. Jadi, kata eklesia pertama sekali muncul di dalam Matius 16 ayat 18. Ini akan menjadi salah satu ayat yang akan sering kita lihat. Salah satu ayat kunci. Coba kita buka dulu deh. Kita buka dulu. Coba share screen bagi Anda. Sebentar, salah. Ini dia. Oke, jadi ya, mestinya kalian bisa melihat ini Alkitab ya di screen Anda. Dan moga-moga huruf-hurufnya cukup besar, jadi bisa dilihat. Dan Alkitab yang Anda lihat di screen Anda, saya buat paralel 3. Paling kiri sekali itu adalah Alkitab bahasa Yunani, jadi Alkitab bahasa asli. Di tengah adalah King James Version. Dan paling kanan adalah Alkitab bahasa Indonesia di sini. Dan terlihat di sini, saya bacakan dulu di bahasa Indonesianya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku. Ini kali pertama di dalam Perjanjian Baru muncul kata jemaat atau eklesia di sini. Jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, dari kata eklesia yang saya highlight di sini, dalam bahasa Inggris itu disebutkan church. Dan nanti kita akan bahas ayat ini dengan lebih panjang lebar lagi. Tetapi yang jelas, eklesia ini adalah eklesia yang spesial yang disebut Tuhan Yesus karena disebut sebagai my church atau jemaatku. Ya, jadi kata my itu dalam bahasa Yunaninya adalah mo di sini ya, yang saya highlight di sini. Mo, ya. Jadi mo ten ecclesia, jadi jemaatku. Dan akhirnya memang yang tadi kita bilang 115 kali kata eklesia dipakai di dalam Alkitab, mayoritas besarnya jadi 111 kali itu berkaitan dengan jemaatnya Kristus. Jemaatnya Kristus artinya jemaat dalam pengertian Kristiani. Ada 4 kali di mana eklesia bukan mengacu kepada jemaat Kristus, yaitu di misalnya tadi mana ya, di sini. Di dalam pasal 19 ayat 32 dari Kisah Rasul. Ini sudah saya bukakan. Dan kalau kita baca konteksnya, ada seorang namanya Demetrius, seorang tukang perak yang marah sama Paulus karena Paulus memberitakan supaya meninggalkan menyembah berhala sehingga mata pencaharian dia terganggu dan sebagainya. Akhirnya menimbulkan keributan di kota Efesus.
dan mereka menimbulkan keributan di kota Efesus sehingga di ayat 32 karena ada semacam inilah ya, demo besar gitu. Kalau hari ini demo. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini, yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu. Nah, bahasa Indonesia bilang kumpulan di sini. Kumpulan ya. Kumpulan itu kacau balau. Banyak di antara mereka yang tidak tahu. Jadi ini kumpulan, jadi ini yang ya, pokoknya ini orang berkumpul gitu, tidak jelas kenapa dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut the assembly. Jadi pakai kata eklesia di sini. The assembly was confused. Jadi perkumpulan itu, jadi ini bukan perkumpulan Kristen. Jadi ini adalah contoh penggunaan eklesia secara sekuler. Ada orang demo, ngumpul, itu eklesia juga. Itu perkumpulan di situ. Oke. Selain itu, kita lihat lagi di ayat 39-nya. Ayat 39-nya. Nah, akhirnya karena mereka demo dan sebagainya, akhirnya para pejabat kota mencoba menenangkan. Dan akhirnya mereka bilang, di ayat 39, jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sidang rakyat yang sah. Nah, sidang rakyat yang sah ini yang disebut lawful assembly. Lawful assembly. Nah, ini adalah eklesia juga. Eklesia, dan ini mengacu kepada eklesia yang kita bilang yang dalam artian kamus itu, definisi kamus adalah perkumpulan dewan kota. Ya, perkumpulan dewan kota atau warga kota yang dipanggil untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Nah, ini jadi di Efesus mereka bilang, kenapa kalian demo? Kalau ada masalah bawalah ke eklesia yang ennomo, katanya. Ennomo itu di dalam hukum. Artinya yang sah gitu ya, bukan yang kayak sekarang yang lagi demo-demo itu gitu. Lalu ketiga dipakai di ayat 41, di mana dikatakan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Membubarkan kumpulan rakyat. Jadi apeluse ten ecclesian di sini ya. He dismissed, KJV he dismissed the assembly. Ya, jadi ini contoh-contoh penggunaan eklesia secara sekuler. Kemudian satu lagi ada di Kisah Rasul 7 ayat yang ke-38. Kisah Rasul 7 ayat 38. Nah, ini bukan penggunaan sekuler, tapi juga bukan penggunaan Kristen. Jadi di sini adalah penggunaan eklesia dalam konteks Israel dulu, jadi di dalam perjanjian lama. Jadi katakan di sini, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Jadi menarik kalau KJV malah terjemahkan the church in the wilderness, church in the wilderness. Ya. Jadi dalam bahasa aslinya eklesia eremo di padang gurun ya. Eklesia yang di Eremo, yang di padang gurun di sini. Dan ya ini sangat menarik. Jadi nanti kita akan bahas mengenai asal-usul gereja. Apakah berarti sudah ada eklesia di zaman Israel? Ya. Ataukah ini penggunaan eklesia dalam pengertian itu tadi kumpulan, ya, perkumpulan. Jadi ini belum jemaat Kristus, gitu. Karena Yesus Kristus belum datang. Ini belum jemaat Kristus. Ini adalah jemaat Israel lah boleh dibilang. Ya, eklesia Israel di situ. Oke, ya, jadi ini. Nah, sisanya, jadi 4 kali ini kan dipakai bukan jemaat Kristus. Sisanya 111 kali itu mengacu kepada jemaat Kristus. Kita kembali lagi ke diktat kita. Mengacu kepada jemaat Kristus. Jadi sangat ini. Nah, mengapa kita sangat menekankan mengenai apa arti eklesia? Karena nanti akan membawa pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar ketika kita mempelajari apa definisi dari eklesia kalau begitu.
Karena kalau kita mengambil definisi eklesia, kita harus tahu dulu arti katanya apa. Nah, arti katanya apa. Nah, dan kita sudah sampai di sini. Dan ada pertanyaan atau tidak? Karena kita akan selesai, sebentar lagi sudah hampir jam 9. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kalau tidak, nanti kita akan, sebentar lagi kita akan tutup. Ya, ada beberapa teman kita yang belum bisa masuk ini ya. Oke. Sebentar. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Oke. Oke, Kalau baik. mau download rekamannya gimana ya, Pak? Di YouTube belum ada yang Wahyu. Yang lalu mana? Yang Wahyu. Yang Wahyu ada. Coba ntar lihat YouTube saya. YouTube belum ada, saya lihat. Ada. Nanti ya. Mungkin kamu ngeceknya ini. Nanti ada kok. Pak Ori bilang apa? Tayangkan halaman 1. Ini halaman 1, Pak. Mau ditayangkan kecil atau besar? Ya, ini kalau mau ditayangkan, tapi ini kekecilan jadinya ya. Mungkin maksudnya begini. Oke. Baik. Oke, dan oke. Baik. Oke, kalau begitu kita akan tutup dalam doa ya. Jadi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada kami, dan Engkau sudah menolong, memimpin kami, sehingga kami memulai kelas ini, dan kiranya Engkau yang menolong supaya nanti sesi demi sesi, minggu demi minggu kami semakin paham akan kebenaran firman-Mu, mendapatkan seperti apa jemaat yang Engkau inginkan. Kami berdoa Tuhan, dan pimpin kami semua, berikan kami istirahat yang baik malam ini, dan lindungi kami. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kalau begitu saya akan matikan recording.